ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Lagi katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Kami rindu Tuhan, dekat denganmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Kami rindu, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, siapa kami? Rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sambut hadiratnya. Roh Kudus, kau disambut di tempat ini. Shalom Medan. Tuhan Yesus mengasihimu Sumatera. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Selamat malam. Oh, I'm a man in love tonight. Malam hari ini saya adalah seorang pria yang sedang jatuh cinta. Saya jatuh cinta dengan Allah Roh Kudus. Tak pernah cukup saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia telah mencurahkan rohnya ke dalam kehidupan saya. Rohnya yang kudus itu. Gak tahu bagaimana caranya saya hidup tanpa Roh Kudus hari ini. Satu-satunya harta yang paling berarti dalam kehidupan saya. Jangan ambil rohmu daripadaku, kata Daud di dalam Mazmurnya. Dia berdoa, jangan lempar atau usir aku dari hadiratmu Tuhan. Jangan ambil satu-satunya, kau boleh ambil tahta dan mahkotaku, kau bisa ambil kekayaanku, jangan ambil rohmu. Ketika kau mengambil rohmu hari itu, aku tidak berarti. Saya tidak pernah cukup berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia telah memberikan rohnya yang begitu kudus ke dalam kehidupan saya. Dan malam hari ini Dia juga mau memberikan rohnya kepada barang siapa yang haus malam hari ini mencari Dia. Mari saya ajak kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Judulnya, Yesus menjanjikan penghibur.
Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus memulai khotbahnya hari itu dengan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat kepada Injilku. Yesus berkata dengan gamblang, Injil itu untuk diterima atau ditolak, tidak bisa tanggung di tengah-tengah. Malam ini saya juga memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi saya membukakan kepada Anda rahasia kerajaan sorga. Bahwa Injil bukan teori belaka. Ada penolong kita. Menolong kita percaya. Menolong kita untuk bisa beriman sama Tuhan. Untuk bisa mengenal jalan-jalannya. Penolong lain itu tidak lain adalah Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkanmu seperti yatim piatu. Kita di Indonesia tahu bahwa di kalender namanya kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu sendirian di dunia ini. Aku akan datang kembali. Hanya kedatangan Tuhan bukan secara fisik kali ini. Kalau dulu 2000 tahun lalu Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, firman itu menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Dia lahir di palungan lewat seorang perawan Maria tanpa persetubuhan dengan pria. Yesus tidak punya papa karena bapaknya di sorgalah ayahnya. Dan Yesus dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Umur 12 tahun dibawa ke bait Allah, diserahkan di sana, berdialog dengan ahli-ahli Taurat saat itu. Mereka terkagum-kagum dengan hikmatnya dari mana, karena mereka tidak sadar para ahli Taurat orang Farisi hari itu sedang berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan sang penciptanya. Mereka tidak sadar si anak kecil usia 12 tahun itu adalah pencipta alam semesta. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mereka nggak sadar, mereka heran dari mana hikmatnya. Umur 12 loh, bisa kalahkan mereka yang S3, PhD segala, profesor teologi. Mereka nggak tahu bahwa dialah pengetahuan di atas segala pengetahuan. Yesuslah pencipta sebelum Adam dan Hawa ada. Umur 30 tahun, Yesus memulai pelayanan di hadapan publik. Dia mulai dikenal, bukan sebagai anak tukang kayu. Dia mulai mengklaim dirinya sebagai Mesias. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya dibebaskan dari dosa. Orang mati pun dibangkitkan, tak terkecuali seperti Lazarus. Orang yang kusta tiba-tiba sembuh. Bagian tubuh yang sudah hilang, jari, hidung contohnya, tumbuh kembali. Mujizat penciptaan terjadi karena memang Yesuslah pencipta. Suatu hari orang buta berteriak-teriak di tengah jalan, anak Daud, sembuhkan aku mau melihat. Dan Yesus meludah di sebuah tanah, mengaduknya, lalu menoleskan lumpur itu ke matanya untuk mengingatkan orang-orang yang sedang menyaksikan kesembuhan itu, bahwa pada mulanya manusia diciptakan dari debu dan tanah, lalu Allah menghembuskan nafasnya. Mereka menjadi makhluk roh selama-lamanya, tidak bisa mati, hanya meninggal dunia. Semua orang lihat apa yang dia lakukan. Dia sedang mengulangi kembali kejadian pada waktu dunia ini diciptakan. Dia ciptakan kornea yang baru. Orang itu membasuh matanya di kolam Siloam, lalu melihat melek dan bisa melihat dengan jelas untuk pertama kali sejak dilahirkan. Umur 33 tahun, 33 setengah tepatnya, Yesus diseret ke atas kayu salib. Dia mati. Dia bukannya gak bisa turun, seperti yang diejek oleh orang-orang Farisi. Masa dia gak bisa turun? Masa dia bisa selamatkan aku, selamatkan dirinya aja gak bisa? Kalau dia turun, dia akan buktikan bahwa dia Allah Maha Kuasa. Tapi Anda dan saya harus binasa. Jadi dilema.
atas salah, karena ada tertulis dikatakan di Alkitab, bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Hukuman yang paling kejam di zaman Roma, yang merupakan superpower atau negara adikuasa saat itu. Bayangin, kalau dia di atas sana dia jadi kutuk. Tapi memang begitulah kehendak Allah. Supaya dia mengangkat kutuk kita, dia harus jadi kutuk supaya kita jadi berkat. Kalau dia turun, dia akan menampar mulut semua orang yang mengejek dia. Tapi berarti semua orang yang percaya pada dia pun tetap harus binasa. Orang yang mau bertobat dari dosa tidak bisa mendapatkan pengampunan selamanya. Kalau dia turun, dia tunjukkan kuasanya. Tapi kita harus binasa. Kalau dia di atas sana, dia jadi kutuk. Tapi kita tidak jadi binasa. Dan sakit penyakit kita pun ditanggungnya. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Moro tadi malam di Yesaya 53. Bukan hanya dosa kita dipikulnya, sakit penyakit kita juga telah diangkatnya di badannya di atas kayu salib itu. Dia tetap ada di atas, bukan karena dia gak bisa turun, tapi karena kasih. Dia di atas sana bukan karena terpaku dengan paku jasmani, tapi karena ada beban di hati untuk Anda dan saya hari ini. Tapi setelah itu ketika dia dikuburkan hari ketiga, kosonglah kuburnya. Dia bangkit dari maut. Semua orang terkejut, padahal ahli Farisi, orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi sudah minta-minta sama pemerintah Romawi. Sebab si orang ini, mereka sebut sebagai penipu penyesat ini, yaitu Yesus ini. Dia pernah sekali mengklaim bahwa ketika dia mati, 3 hari dia akan bangkit kembali. Taruh kopasus, pasukan khusus di depan kuburannya. Supaya kalau ada orang-orang Galilea, orang-orang Yahudi, orang-orang ini datang mau coba curi dan menyebar fitnah bahwa dia bangkit, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi yang datang bukanlah orang Galilea. Karena mereka sendiri juga gak percaya, Petrus juga sedih. Mereka semua murid-murid Yesus tercecer, tersebar kemana-mana, gak percaya bahwa Yesus punya kuasa. Yang datang adalah malaikat, suruhan Bapa. Larilah semua tentara Roma Kopassus itu, senjata mereka tak berguna melawan adik kuasa Allah. Kosonglah kubur itu. Kuburan bukan di bawah tanah, tapi gua. Tergulinglah batu yang sifatnya beratnya tontonan atau kuintal-kuintalan. Mereka lari semuanya, yang Yesus bangkit dan menampakkan diri 40 hari belum naik ke sorga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya berbeda-beda. Dia menampakkan diri jalan ke Emmaus. Dia menampakkan diri kepada Thomas, si anak Didimus yang seringkali ragu bimbang. Kalau gua gak lihat dulu, gua gak percaya. Tuhan berkata sama dia, cucukkan tanganmu di lubang bakuku dan di lumbungku. Percayalah Thomas. Tapi Tuhan berkata, lebih berbahagia mereka yang gak melihat, tapi percaya. Dia menampakkan diri pada Petrus. Menampakkan diri kepada mereka ketika mereka sedang memancing ikan dan sebagainya. Wow. Lalu naiklah dia ke sorga. Pemerintah Indonesia mengatakan kenaikan Isa Al-Masih. Izinkan saya dalam gereja itu adalah otoritas iman pribadi. Bukan kenaikan Isa Al-Masih. Yesusku bukan Isa Al-Masih. Dia bukan sekedar nabi. Yesusku Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Satu-satunya jalan ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Dia adalah Mesias. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia bukan hanya nabi. Dia adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketika naik kembali, terjadi sesuatu. Kata-katanya sendiri kepada muridnya, aku akan datang kembali digenapi. Dia berkatakan, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Aku akan datang kembali. Apa yang dimaksud Tuhan akan datang kembali? Ini bukan kedatangan Tuhan kedua kali bagi Anda yang sudah di gereja, orang Kristen sudah tahu doktrin ini. Saya bicara tentang datang kembali ketika dia naik ke sorga itu, dia berjanji akan menyertai. Nah, datang kembali ini bukan datangan kedua kali, tapi kedatangan segera sesudah itu. 10 hari kemudian sesuatu terjadi, dia datang kembali. Cuman, Yesus datangnya bukan secara fisik. Kita lihat sama-sama, dimunculkan aja di depan gak apa-apa, yaitu di layar-layar yang ada Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat 1-4. Lihat ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bukan kedua kali, kedatangan Yesus kembali untuk menyertai murid-muridnya. Karena murid-muridnya semua gelisah. Dulu selalu sedikit-sedikit tanya sama Tuhan. Dan mereka berkata, rabi-rabi, guru-guru. Aduh, manja sekali. Ini gimana ya? Pohon yang kau kutuki itu, pohon ara itu sudah kering loh. Lalu Yesus ajari mereka soal doa. Ketika mereka usir setan, setannya gak mau keluar. Maka mereka bawa ke Yesus. Yesusnya
geleng-geleng kepala dan berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal secara fisik dengan kalian? Hai angkatan yang kurang percaya. Bukankah aku pernah mengatakan padamu, kalau engkau percaya padaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar, lebih banyak maksudnya. Tapi Tuhan dengan satu patah kata, keluarlah semua roh jahat itu. Dan ketika murid-muridnya gak mengerti sebuah pengajaran, mereka bisa langsung tanya. Wow, banyak orang berbondong-bondong loh waktu Yesus hadir secara jasmani 2000 tahun lalu di dunia ini, di Israel waktu itu. Banyak orang berbondong-bondong mau coba jamah jubahnya. Hanya sebagian yang beruntung, salah satunya yang pendarahan 12 tahun itu. Tapi berapa banyak yang gak jadi bisa jamah jubahnya, coba. Lebih banyak yang gak bisa jamah karena Yesus secara fisik dibatasi tempat dan waktu. Lalu Yesus berkata, aku akan datang kembali tapi bukan secara fisik. Dan itu lebih berguna bagimu. Coba lihat sekarang Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Pentakosta, murid-muridnya gelisah. Aduh Tuhan, dulu ada Tuhan, sekarang gak ada Tuhan, ada rabi sekeliling. Oh, Tuhan beri mereka Pentakosta. Wow. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kayak ginilah, mereka kumpul di satu tempat. Bedanya ini di lapangan udara, kalau itu di loteng atas. Tiba-tiba turunlah dari langit. Itulah cara Tuhan selalu bekerja. Dari langit turunlah. Oh, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kalau Yesus hadir secara fisik doang, gak bisa penuhi seluruh rumah. Paling dia tidak bisa bergerak karena dikerumuni orang banyak di satu ujung ruangan itu. Tapi di sini, Yesus memenuhi seluruh rumah itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tidak ada yang kecuali, tidak ada yang terlewatkan. Bukan hanya yang beruntung bisa jamah dia seperti perempuan pendarahan. Semua dapat lawatan, semua dapat jamahan. Asal hatinya haus dan lapar. Yesus kembali, murid-muridnya senang sekali ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah rohnya Yesus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah Roh Kudus, itulah rohnya Yesus, itulah roh Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya beritahu, kalau hari ini Tuhan Yesus hadir secara fisik, wow, pasti dari antara ribuan orang yang hadir ini, hanya segelintir orang yang beruntung. Karena itu jangan taruh harapanmu kepada saya. Saya hanya manusia, saya gak bisa tumpang tangan satu persatu. Tapi kalau Anda percaya sama Yesus saat ini, Anda bisa terima mujizat dimanapun Anda berada. Bahkan sekarang, Tuhan tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Sekarang juga Anda bisa menerima dari Roh Kudus. Saya tahu sesuatu akan terjadi malam hari ini. Saya belum cerita aja tadi waktu naik dari backstage, saya mau naik ke atas sini. Angin bertiup dari arah di belakang saya. Tapi waktu saya mulai naik, saya gak tahu teman-teman yang barengin saya itu ngerasa gak. Ada angin yang berlawanan ke saya. Saya tahu, itu bukan angin. Saya merasakan hadirat Allah di backstage tadi mau naik ke sini. Waktu saya mulai berjalan, saya merasa seperti ada yang senggol saya. Saya lihat kanan kiri, bukannya tempat ini ada hantunya. Oh gak ada, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Di situ bukan hantu yang datang, tapi Tuhan yang datang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tahu gak? Saya merasakan seperti panggung ini ada vibration atau getarannya, ada getaran Roh Kudus di sini. Saya tahu sesuatu akan terjadi malam hari ini. The Holy Spirit is here. I'm a man in love. Saya adalah seorang pria yang sedang jatuh cinta dengan Allah Roh Kudus itu. Oh, I love you, Holy Spirit. Thank you. Thank you for thank you for. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Engkau mau terus bermitra dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan roh-Mu yang indah itu kepadaku. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka semuanya berbicara atau mulai berkata-kata di dalam bahasa yang lain atau bahasa roh. Mungkin Anda gak familiar atau gak biasa dengan apa itu mereka tadi bicara seperti suara lebah. Bukan. Kalau Anda perhatikan satu bahasa roh, satu orang dengan yang lain bisa mirip tapi beda, tapi gak sama. So, bahasa roh tidak pernah sama satu orang dengan yang lain. Itu semua bahasa unik, bahasa rahasia Allah berikan agar bisa bisik-bisik dengan Yesus di sorga. Tidak ada yang bisa mengetahui, bahkan otak pikiran kita pun tidak bisa menggagalkan.
apa yang kita bicarakan dengan Allah. Sebab otak kita seringkali mengkhianati kita. Pikiran kita sendiri mengkhianati kita. Gak percaya? Ketika Anda latihan, main sepak bola atau basket contohnya selalu masuk. Tapi ketika pertandingan, otak Anda sudah didikte. Pertandingan harus menang. Tambah gak masuk kan? Tuhan tidak akan percayakan apa yang dari roh kepada daging. Tuhan berikan satu karunia langsung dari tahta sorga. Dia berikan kepada kita Roh Kudusnya dengan tanda berbahasa lidah. Siapa di sini yang belum menerima bahasa roh, angkat tangan. Gak apa-apa, jujur, ini bukan tanda kerohanian. Kalau Anda haus, Anda bisa nerima loh malam ini. Angkat tangan dulu. Oh puji Tuhan, turunkan tangan dulu. Ayo, asal Anda haus bisa. Apa syaratnya untuk menerima? Apa syaratnya? Saya buka di Yohanes pasal 7 ayat 37. Anda bisa lihat di layar sebelah kanan kiri Anda. Air sumber hidup judulnya. Ini bicara soal Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus. Ayat 37 bunyinya demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, sama dengan hari ini. Ini malam terakhir di dalam festival kuasa Allah. Yesus berdiri dan dia berseru. Perhatikan pengajaran Tuhan. Firman-Ku adalah roh dan kebenaran, kata Tuhan. Dengarkan ini, Anda akan menerima sesuatu. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, katakan haus. Katakan yang keras, haus. Katakan pada Tuhan, aku haus akan Engkau Tuhan. Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi bukan hanya mereka yang berbeban berat, letih lesu yang boleh datang kepada Tuhan. Yang seolah-olah hari ini gak punya masalah pun boleh terima lebih dari Tuhan. Kalau Anda haus, dia berkata, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan percaya. Katakan haus dan percaya. Ya, Yesus berkata, barang siapa haus, datang padaku dan minum. Lalu diperjelas lagi di ayat berikutnya. Barang siapa percaya sama aku, seperti yang dikatakan di Alkitab ini. Jangan percaya ini teori, tapi ini janji yang bisa digenapi hari ini. Buat setiap orang yang percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup ya? Ayat 39 yang dimaksudkan oleh Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Oh itu toh artinya. Aliran air hidup itu bukan sungai, bukan air keran. Bukan air laut, air asin, air tawar. Tapi air Roh Kudus. Itulah lambangnya Roh Kudus. Dia mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dia sering digambarkan seperti sungai atau seperti air. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum diangkat ke sorga atau dimuliakan saat itu. Tapi sekarang 2000 tahun sudah, Yesusku tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap menyembuhkan, dia tetap mengampuni dosa, dan dia juga bisa memanifestasikan hadiratnya dengan mencurahkan Roh Kudusnya kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo praktekkan iman kita. Saya akan minta Tuhan Yesus untuk memanifestasikan, untuk menunjukkan kehadirannya di lapangan udara ini. Yang pertama-tama, lewat pencurahan Roh Kudus. Percayalah. Percayalah, setelah keselamatan pribadi saya mengenal Yesus. Karunia terbesar dalam hidup saya adalah Roh Kudus tinggal di dalam hidup saya. Saya tidak bisa bayangkan hidup ini seperti apa kalau Roh Tuhan cabut dari hidup saya. Saya tidak bisa bayangkan, keluarga saya pasti gak bisa bayangkan. Mereka pasti juga gak mau membayangkan bagaimana seorang Philip Mantova tanpa Roh Kudus itu nanti jadi seperti apa. Saya akan kembali menjadi monster yang lebih gila dari sebelumnya. It's all not by might, not by power. Bukan karena gagah perkasa.
Tapi karena Roh Kuduslah hidup berubah. Dia memberikan rohnya. Daud mengerti hal itu. Dia berkata, jangan cabut rohmu daripada aku. Apapun yang terjadi, dialah satu-satunya yang kumiliki. Dan dia mau memberikan ini kepada Anda. Roh pengenalan akan Allah. Roh hikmat, roh wahyu, dan roh kesembuhan ini. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, syaratnya sederhana. Yohanes 7 yang kita baca. Hanya haus dan percaya. Ketika Anda minta, karena Alkitab mengajarkan, Yesus ajarkan gimana caranya berdoa, gak usah bertele-tele. Minta saja apa yang kau butuhkan, apalagi kalau ada di dalam firman. Sebab barang siapa yang meminta akan menerima. Barang siapa yang mencari akan menemukan. Barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Karena itu mintalah, kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Sederhana. Tapi ketika kita minta, hendaknya hati kita haus ketika memintanya. Yesus berkata, siapa haus, dia bisa minum. Hendaknya hati kita percaya kepada Alkitab bahwa itu untuk milik kita, bukan untuk orang kanan kiri kita saja. Bukan untuk dulu, mujizat sudah berlalu, tapi hari ini masih berlaku. Aku percaya dengan iman. Kalau Anda percaya dengan iman, Anda akan menerima apa yang Anda minta. Siapa di sini yang belum menerima bahasa roh, yang mau menerimanya? Angkat tangan sambil berdiri. Saya akan doakan Anda di tempat. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. Ya, cepat berdiri kalau Anda mau menerimanya. Saya yakin 100% akan menerimanya. Saya minta Yesus memanifestasikan hadiratnya di sini. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. Ya, oke, ikuti saya berdoa, oke? Sekalimat demi sekalimat. Ketika saya berkata dalam nama Yesus, amin. Saya larang bahasa Indonesia, Inggris, Hokian, apapun bahasa di sini, bahasa manusia, tidak boleh. Saya ikat dan saya lepaskan hanya karunia bahasa roh dari sorga dengan iman di dalam nama Yesus. Ketika saya berkata amin, semua kita berbahasa roh. Nanti ketika Anda buka mulut, Anda akan langsung berbahasa lidah, karena itu karunia, tidak perlu diajari. Saya ajari Anda beriman untuk menerimanya. Anda siap? Yang boleh berbahasa Indonesia untuk mengatur suasana hanyalah saya. Di seluruh tempat ini tidak ada orang boleh berbahasa manusia. Ketika saya berkata amin, buka mulut Anda, sembah dan doa. Tuhan memberimu bahasa-bahasa roh yang baru dan memenuhi hidupmu. Ikuti saya berkata, angkat kedua tangan Anda. Katakan, Tuhan Yesus, saya haus. Ayo yang keras katakan, Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya minta. Tuhan Yesus, saya minta. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Dengan tanda berbahasa roh. Seperti yang terjadi. Seperti yang terjadi kepada para rasul. Murid-murid Tuhan. murid-murid Tuhan. Saat Pentakosta. Janji ini milik saya. Janji ini tidak berlalu. Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, selamanya. Tuhan, saya percaya. Saya minta, saya akan menerima. Tuhan, saya percaya. Yang dikatakan Alkitab itu benar. Tuhan, saya haus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Turunkan lidah-lidah api itu di atas kepala kami. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Jadikan aku saksi Yesus. Bangun kehidupan doaku. Mulai hari ini aku terima dengan iman. Aku percaya dengan iman. Aku terima sekarang. Dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ora pada kaya saudara. Ora pada ya se. Sing baba. Sing baba ya la baba ya baba. Sing baba ya se. Sing baba. Sing baba ya se. Sing baba ya se.
bisa langsung dijawab. Dalam hitungan ketiga, saya minta mereka yang barusan menerima bahasa lidah atau bahasa roh pertama kalinya, diangkat tangannya, jangan diturunkan sampai saya minta. Supaya semua hadirin tahu bahwa Tuhan menjawab doa. 1, 2, 3, angkat tangannya. Oh my goodness, look at that. Lihat betapa banyaknya lautan tangan manusia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Oh praise the Lord, puji Tuhan. Turunkan tangan sekarang. Saya yakin masih ada yang tersisa yang belum dapat. Saya mau doa lagi. Karena Alkitab mengajarkan, percaya sama Yesus, percaya pada Alkitab, harus tekun, tidak boleh gampang menyerah. Sekarang saya minta, mereka yang tadi barusan mengangkat tangannya, telah menerima bahasa lidah pertama kalinya, boleh duduk, sisakan yang belum terima. Yang sudah barusan terima, bisa duduk kembali, sisakan yang belum terima. Oh, beri tepuk tangan untuk Tuhan, lihat tinggal sedikit. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang lebih meriah dong.